Kita ke informasi libur panjang akhir pekan pemirsa, stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang. Puluhan ribu orang berangkat liburan ke berbagai wilayah. 15.000 penumpang diberangkatkan pada musim libur panjang akhir pekan peringatan Maulid Nabi. Pada long weekend kali ini, penumpang dari stasiun Pasar Senen tercatat mencapai 15.000 penumpang. Hingga 17 September, sebanyak 124.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan kereta api Daob 1 Jakarta. Demi antisipasi lonjakan volume penumpang, KAI Daob 1 Jakarta akan menambah kereta rute Gambir Yogyakarta yang berangkat dari Gambir pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Iya. Ayo, lu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kepadatan penumpang di liburan panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Maulid Nabi di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Selamat siang, Salam. Bagaimana kepadatan penumpang hari ini? Apakah ada peningkatan dibanding hari-hari sebelumnya? Ya Reza, untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta di momen libur panjang akhir pekan, saat ini memang sudah tampak adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah kota di Indonesia begitu. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga tentu berbeda situasinya Reza dan juga pemirsa jika dibandingkan pada akhir pekan lalu, di mana di momen libur panjang akhir pekan saat ini terjadi peningkatan jumlah volume calon penumpang yang bahkan angkanya ini berada di angka di atas begitu 51%. Dengan mayoritas sejumlah kota favorit ini menyasar ke sejumlah kota begitu, pada juga daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti di Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya dan juga Blitar begitu. Di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak stasiun Pasar Senen Jakarta ini juga menyebut bahwasanya di momen libur panjang akhir pekan saat ini tiket yang telah terjual ini bahkan sudah dipesan sebanyak kurang lebih 124.000 tiket. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini juga turut menyediakan sebanyak kurang lebih 2 kereta api tambahan begitu untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang yang akan menghabiskan waktu libur akhir pekannya di luar kota. Dan sementara itu juga untuk puncak arus balik yang terjadi di stasiun Pasar Senen ini diperkirakan akan terjadi pada hari esok, kurang lebih pada sore ataupun juga hingga malam hari esok. Reza. Ya, Salam, tiket kereta sudah terjual sebanyak 124.000 yang tadi Anda katakan. Lantas bagaimana antisipasi petugas menghadapi lonjakan penumpang di sana? Ya baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikut ya pemirsa. Dan kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Bandung, Jawa Barat, di mana 32.000 tiket perjalanan kereta api jarak jauh ludes terjual di momen libur peringatan Maulid Nabi. Ribuan penumpang memadati stasiun Bandung, Jawa Barat. PT KAI Daob 2 Bandung mencatat selama libur panjang Maulid Nabi, 32.000 tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Para penumpang mayoritas bertujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
jumlah ini meningkat 20% dibandingkan hari biasa. Alhamdulillah stasiun Bandung ada peningkatan yang cukup signifikan lah ya. Mulai hari kemarin penumpang yang berangkat dari stasiun Bandung 5.700 penumpang. Hari ini masih sekitar di 5.500. Besok mulai berkurang 4.600, 4.500 ya. 4 hari dari 13, 14, 15. Ya, suasana libur akhir pekan juga tampak terasa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana Bandara Suta dipadati antrian panjang calon penumpang. Terjadi kenaikan penumpang sebanyak 30% dibanding hari biasa. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan masyarakat berlibur atau pulang kampung, seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Counter check-in Terminal 2 Bandara dipadati dengan panjangnya antrian calon penumpang. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibanding hari biasa dengan pergerakan pesawat mencapai 1.087 penerbangan. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Diimbau penumpang datang 3 jam lebih awal agar tidak tertinggal pesawat. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ancol dan Ragunan masih menjadi lokasi favorit lantaran lokasi yang mudah diakses serta harga tiket yang ramah di kantong. Memasuki liburan panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata di Jakarta dipadati oleh wisatawan. Salah satu wisata yang masih menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ombak yang cenderung landai serta cuaca cerah dimanfaatkan pengunjung untuk bermain istana pasir, bermain air atau sekedar bersantai di pasir putih. Untuk bisa menikmati wisata di Ancol, pengunjung hanya cukup membayar Rp30.000 per orang plus tarif parkir kendaraan. Selain Ancol, lokasi lain yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Selain harga tiket masuk yang murah, yakni hanya Rp4.000 saja, wisatawan mengaku Ragunan juga cocok menjadi sarana edukasi satwa bagi anak-anak. Membludaknya wisatawan membuat petugas mengimbau agar pengunjung selalu mengawasi putra dan putrinya. Dari Jakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana libur panjang akhir pekan di Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi dan Jen Cahyani. Kita ke Indra Setiabudi terlebih dahulu yang sudah berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Indra, bagaimana suasana liburan di Ancol hari ini? Apakah ada peningkatan pengunjung? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa, dapat kami informasikan masih dalam nuansa libur long weekend. Pada pekan ini terpantau Pantai Ancol, Lagun khususnya ini sangat ramai oleh para pengunjung. Yang mana dari pagi hingga saat ini pantauan kami ini sangat terus menumpuk begitu, yang terus bertambah. Yang mana tadi kita juga sempat kesulitan untuk mencari parkir, dikarenakan area ini sangat penuh sekali untuk area parkir. Dan juga Anda bisa saksikan di belakang saya ini situasi saat ini cukup terik Reza dan juga pemirsa, yang mana tidak menyurutkan semangat atau antusias masyarakat untuk bermain di pinggiran pantai, bermain pasir di pinggir pantai, dan juga untuk orang dewasa ini bisa melakukan berbagai aktivitas seperti main layang-layang dan juga menyewa perahu gitu. Dengan harga Rp20.000 ini masyarakat bisa menyewa perahu untuk berkeliling dari Jakarta. Tidak hanya menyewa perahu saja, masyarakat khusus orang dewasa ini bisa bersantai ria bersama, berkumpul bersama sanak keluarga untuk sekedar makan bersama dengan keluarga begitu. Dan untuk mengetahui keseruan dari para pengunjung ini, kita sudah
bersama dengan Mbak Konika, begitu. Kita langsung saja, Reza, selamat pagi. Halo, siang. Namanya siapa, Kak? Konita, Oke, Kak Konita ini dari mana nih? dari Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan, ini bersama siapa? Terus kenapa nih memilih Ancol di momen libur long weekend kali ini, Kak? Sama keluarga, ada ponakan juga yang baru pulang dari pondok pesantren, sama keponakan juga, sama ibu, sama kakak-kakak ada juga. Tapi memang di setiap momen libur ini pasti ke Ancol. Kenapa sih, Kak? Karena dekat juga, terus harga juga terjangkau karena rame-rame gitu, sampai 2 mobil, jadi harganya terjangkau, jadi kesini aja. Berarti seru nih kayak selama di Ancol ini, kayak. Ya seru, lumayan seru. Ya, Reza, terima kasih, Kak. Ya, Reza dan juga pemirsa dapat kami informasikan begitu hasil wawancara saya dengan salah satu pengunjung yang menikmati bersantai ria bersama sanak keluarga untuk menikmati makan bersama dengan keluarga tercinta. Dan memang ini Pantai Ancol ini selalu menjadi destinasi wisata yang cukup favorit dikarenakan harga yang cukup terjangkau dan juga lokasinya ini udah mudah diakses untuk masyarakat sekitar Jakarta maupun juga wilayah-wilayah lainnya di sekitar Jakarta. Dan untuk itu, dan kami masih menghimbau bagi masyarakat yang masih berada di Ancol ini untuk dipastikan untuk memantau terus pergerakan buah hati Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga selama Anda di Ancol ini dipastikan Anda selalu bisa menjaga kebersihan selama di area Pantai Ancol ini khususnya. Sekian saja. Ya baik, dari Indra Setiabudi di Ancol kita akan menuju ke Jen Cahyani yang saat ini sudah berada di Taman Mini Indonesia Indah. Jen Cahyani, apa spot favorit pengunjung di sana? Jen? Ya, baik. Ya, saat ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah, di mana ini banyak sekali tempat-tempat atau wahana yang bisa dicoba ya oleh para pengunjung atau wisatawan di sini. Selain memang kalau di Taman Mini Indonesia Indah sendiri ada anjungan-anjungan yang memang merupakan pengenalan budaya atau adat di Indonesia dari puluhan provinsi di Indonesia ya. Jadi bagi para wisatawan ini yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk berlibur, terutama mereka yang membawa keluarganya, membawa anak-anaknya, ini dapat sekaligus untuk wisata edukasi bagi anak-anaknya. Dan selain itu, saya sekarang berada di tepatnya Taman Burung, ya, Taman Burung, di mana ini tadi di belakang saya ada pertunjukan atau pertunjukan dari burung-burung atau satwa yang ada di sini. Dan ini dijelaskan langsung oleh dari pihak Taman Mini Indonesia Indah bagi para wisatawan yang membawa anak-anaknya, sehingga mereka dikenalkan kepada satwa yang ada di sini. Dan selain itu untuk tadi kami sudah menanyai beberapa pengunjung yang ada di sini, memang mereka mengaku nyaman untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk tempat berlibur mereka di libur panjang kali ini karena aksesnya yang mudah, kemudian tiketnya yang cukup terjangkau, dan juga tadi ada shuttle yang gratis ya, yang membawa wisatawan ini dari satu titik ke titik lain karena memang cukup jauh ya, dan wilayahnya yang sangat luas, sehingga mereka dapat menggunakan shuttle untuk berpindah ya dari satu titik, misalnya dari Anjungan untuk ke Taman Burung atau ke tempat-tempat lainnya. Dan ini menjadi salah satu alasan juga Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat yang ingin berlibur. Dan saat ini juga makin siang semakin ramai para pengunjung, para wisatawan yang datang untuk berlibur di libur panjang kali ini. Saya kembalikan ke Anda, Reza. Ya, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, dan sebelumnya ada Indra Setiabudi melaporkan dari Taman Impian Jaya Ancol. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan volume kendaraan. Akibatnya ribuan kendaraan mengalami kemacetan hingga lebih dari 4 km. Kemacetan terjadi di pintu keluar tol Ciawi dari arah Jakarta menuju Puncak. Guna mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan satu arah
dari arah Jakarta menuju Puncak. Rekayasa satu arah diberlakukan pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya pada pukul 13 siang dilakukan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Untuk pengaturan jam operasional rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. Rekayasa arus lalu lintas diterapkan sejak Jumat sore. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Siang. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Kunwardana Abioto menyapa warga sambil mengajak makan bersama awak media di sebuah warung makan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasangan Bacawagup Komjen Purnawirawan Dharma Pangerkun dan Kunwardana merupakan satu-satunya yang masuk dari jalur independen. Usai bertemu warga hingga sholat Jumat bersama, bakal calon wakil gubernur jalur independen Kunwardana Abioto menyinggahi warung makan di Jalan Swasembada Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dia pun turut mengajak awak media untuk turut makan bersama. Pun mengatakan dirinya lebih memilih makanan di sebuah warteg dibandingkan kafe. Hal itu menurutnya makan sehari-hari harus berisi dengan protein dan dirinya menghindari konsumsi gula. Lebih memprioritaskan makanan yang tadi udah fresh, dimasak kemudian dimakan, daripada yang sudah proses di pabrik, ya itu kan ada kimianya. Pasangan Bacawagup Komjen Purnawirawan Dharma Pangerkun Kunwardana merupakan satu-satunya masuk dari jalur independen usai memenuhi syarat administrasi KPU Jakarta. Sementara dua calon lainnya akan ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024 ialah pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno atau Bang Dul. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Aegis Tower, Kebon Siri Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan RK dalam rangka bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait peran media di Pilkada 2024 mendatang. Kedatangan bakal calon gubernur Ridwan Kamil disambut hangat oleh jajaran pimpinan MNC Group di Aegis Tower, Kebon Sirih, Jakarta. Mengenakan kemeja putih dibalut rompi berwarna krem, pria yang kerap disapa RK ini berdiskusi soal peran media di fase Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, RK turut menyampaikan berbagai tantangan dan solusi yang relevan untuk Jakarta ke depannya. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menilai media berperan penting untuk menyampaikan pandangan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang memiliki slogan Jakarta Baru dan membawa visi Jakarta menjadi kota global. Ya, harapannya tentunya secara objektif bisa membantu kami paslon untuk mensosialisasikan atau tanya jawab aspirasi dari bawah melalui media juga, ya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Itu harapannya. RK berharap melalui iNews Media Group bisa menyampaikan gagasannya secara komprehensif dan objektif kepada masyarakat untuk membangun Jakarta yang lebih maju. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Ridwan Kamil memastikan politikus senior Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Saroni yang sempat mundur. Bakal calon gubernur Jakarta ini juga menyampaikan setidaknya sebanyak 70% anak muda yang akan masuk dalam tim Sesrido, termasuk Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial. Mantan Wagub Jakarta yang juga politikus senior Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dipastikan jadi ketua umum tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut diungkapkan bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi jubir tim Sesrido bidang sosial yang juga Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia saat bertemu sahabat disabilitas sekaligus meninjau fasilitas transportasi di halte bus Transjakarta Tosari, Jakarta Pusat. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau.
Setidaknya sebanyak 70% anak muda nantinya akan berada di tim pemenangan Ridho, seperti Angki Yudhistia yang menjadi jubir bidang sosial dan sudah cuti dari tugasnya sebagai staf khusus Presiden. Saat ini sampai Oktober, karena sekarang jubir ini statusnya cuti. Tapi cutinya ini adalah kami sudah memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik di akhir masa jabatan sebelum purna tugas. Dalam waktu dekat, Ridwan Kamil dan Suswono akan mengumumkan susunan tim pemenangan untuk Pilkada Jakarta 2024 mengingat waktu kampanye semakin dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama jubir tim ses Ridwan Suswono bidang sosial Angki Yudhistia melakukan giat jalan sore bersama teman disabilitas dalam acara bertajuk Jejak Langkah Inklusi di Sudirman, Jakarta Pusat. Kegiatan ini sekaligus untuk melihat pemanfaatan dan akses transportasi umum Jakarta yang ramah disabilitas. Selain itu, Kang Emil juga melakukan dialog terbuka dengan para penyandang disabilitas di Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama jubir tim ses Ridwan Suswono bidang sosial Angki Yudhistia menggelar kegiatan jalan sore bersama teman disabilitas. Mereka sempat menjelajah halte bus Transjakarta Tosari untuk memastikan pemanfaatan dan akses transportasi umum bisa lebih ramah disabilitas. Hari ini Pak Ridwan Kamil akan berbincang langsung dengan penyandang disabilitas, mendengarkan aspirasinya langsung di Transjakarta ini. Setelah ini nanti kita akan di suatu tempat, akan ada lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang ingin menyampaikan harapannya kepada Pak Ridwan Kamil. Selain itu, Kang Emil dan Angki juga melakukan dialog terbuka dengan para penyandang disabilitas Jakarta guna menyerap aspirasi untuk dapat diselesaikan pada saat kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono jika terpilih nantinya. Terdapat sejumlah poin yang menjadi catatan penting mantan Gubernur Jabar ini, diantaranya akses transportasi, kasus bullying, hingga peluang pekerjaan bagi disabilitas. Harapannya industri-industri Jakarta seadil-adilnya, karena jumlah golongan disabilitas juga banyak ya, kurang lebih ada ratusan ribu kalau tidak salah itu ya, kira-kira. Dan mendeklarasikan bahwa mereka adalah perusahaan yang adil, tidak diskriminatif terhadap pelamar kerja dari golongan disabilitas. Salah satunya dalam peraturan gubernur nanti diinovasikan seperti itu. Selama beliau memimpin di Kota Bandung, saya rasa beliau cukup kompeten untuk membangkitkan ekonomi disabilitas karena kita memerlukan seorang pemimpin yang visioner. Dia bisa mengerti apa kebutuhan kita, apa yang menjadi kendala kita. Ridwan Kamil juga mengaku akan mempertahankan program yang dinilai baik dari gubernur sebelumnya sehingga kesetaraan inklusi sosial dapat berjalan tanpa adanya tebang pilih, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menjalani rutinitas bersepeda pagi bersama komunitas Besti dengan jarak lebih dari 40 km. Menurutnya kebijakan bagi pesepeda di Jakarta sudah baik namun masih setengah. Ia berjanji akan memperbaiki jalur sepeda dan membuatnya seperti di Bangkok dan juga Jepang. Tempat-tempat tertentu seperti di Bangkok, kemudian di Korea, di Jepang ada jalur sepeda yang elevated yang di atas. Dibuat loop 4-5 kilo gitu ya. Dan itu sangat membantu sehingga mungkin nggak semuanya yang biasa sepedaan di Dalkot pasti saya yakin akan mau pindah di sana. Jadi ada 3 tempat di Jakarta yang menjadi tempat para goeser komunitas itu berkumpul, 1 di Musia, 2 di Pik, 3 di Dalkot. Nah, 3-tiganya, 2 ini kalau diperbaiki saya yakin akan bermanfaat. Jadi saya sebagai goeser sebenarnya merasa bukan hanya kepada ini, tapi berjanji sama diri saya sendiri. Karena saya merasakan berulang kali terhadap itu.
Setelah bersepeda dan beristirahat, Pramono Anung lanjut konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung mengungkapkan rencana mundur sebagai sekretaris kabinet tinggal menunggu Kepres ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pramono menegaskan dirinya akan efektif mundur setelah resmi ditetapkan KPU sebagai calon gubernur. Mengisi masa libur akhir pekan, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bersepeda bersama komunitas sepeda Bestea. Pramono yang memang memiliki hobi bersepeda sengaja bersepeda bersama komunitas untuk mengetahui kondisi jalur sepeda yang ada di Jakarta. Saat beristirahat di kawasan SCBD, Pramono sempat ditanya wartawan mengenai proses pengunduran dirinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Pria yang akrab disapa Mas Pram itu mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, surat tersebut belum di-ACC Presiden Jokowi. Namun Pramono tidak mempermasalahkannya. Menurut Pramono, pengunduran dirinya akan disetujui Presiden Jokowi setelah ia resmi ditetapkan KPU menjadi kontestan Pilkada Jakarta. Saya tanggal 22 September nanti insya Allah akan ditetapkan sebagai calon gubernur. Saya sudah sampaikan kepada beliau. Kemarin memang di KN, sidang kabinet paripurna kan saya masih yang menyiapkan. Tetapi kalau nanti saya sudah menjadi calon gubernur, saya yakin beliau akan mempertimbangkan untuk memberikan izin menandatangani kepres pemberhentian saya. Jadi saya sangat menghormati proses yang ada. Ya. Pramono maju sebagai bakal calon gubernur berpasangan dengan bakal calon wakil gubernur Rano Karno diusung oleh PDI Perjuangan. KPU telah menyampaikan berkas 3 pasangan bakal calon peserta Pilkada Jakarta, termasuk pasangan Pramono Rano Karno, telah lengkap dan tinggal menunggu verifikasi. Rencananya KPU Provinsi Jakarta akan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 22 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, DDA News melaporkan. Seruan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta muncul di media sosial. Namun KPU Jakarta mengimbau masyarakat tidak melakukan hal tersebut karena akan sia-sia. Media sosial diramaikan dengan seruan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Gerakan tersebut disebut disuarakan anak Abah yang merupakan para pendukung Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menanggapi gerakan yang disebut disuarakan oleh para pendukungnya. Anies menyebut hal itu merupakan hak konstitusi dan sebagai bentuk kebebasan bersuara. Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun KPU Jakarta menyebut gerakan coblos 3 paslon merupakan perbuatan sia-sia. KPU mendorong warga Jakarta datang ke TPS dan memilih pasangan calon yang terbaik dan bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Diketahui Pilkada Jakarta diikuti oleh 3 pasangan calon. Mereka adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Kim Plus. Pasangan Pramono Anung Rano Karno didukung oleh PDI Perjuangan, sedangkan Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan pasangan calon independen. Ketiga pasangan calon tersebut telah mendaftarkan ke KPU Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu KPU Jakarta menyebut mengajak orang untuk golput bisa dijerat pidana pemilu.
Anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya mengatakan sebaiknya warga datang ke TPS dan memilih salah satu pasangan calon gubernur Jakarta. Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya, atau not at above, atau tidak memilih semuanya. Karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihannya adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam Undang-Undang Pilkada, sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal, ya kan. Tapi kalau itu ada ajakannya berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori nanti pidana pemilu. Tapi kita nggak usah masuk ke sana lah. Karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah penetapan calon tanggal 22, pengundian nomor urut tanggal 23, kampanye tanggal 25, sudah mulai sosialisasi visi misi program, kita yakin masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih. Jadi ibaratnya ini adalah pesta rakyat, namanya pesta kan senang-senang ya, happy-happy. Kita diberikan menu, ada 3 menu, ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Pemirsa, gugatan sengketa Pilkada Kendal dengan pemohon paslon Diko Ganinduto dan Ali Nurudin ditolak Bawaslu Kendal. Pembacaan putusan, Bawaslu menolak permohonan dari pemohon dalam musyawarah terbuka di kantor sentra Gakumdu Kendal. Kan Ketua Majelis yang juga Ketua Bawaslu, Hevi Indah Oktaria, Bawaslu menolak permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apabila pemohon keberatan dengan putusan hari ini, masih ada upaya hukum untuk mengajukan gugatan di PT UN 3 hari sejak putusan dibacakan. Dengan putusan ini, Diko Ali dinyatakan tidak sah sebagai bakal Cabup dan Cawabup Kendal 2024. Kuasa hukum Diko Ali kecewa dengan putusan ini, namun tetap menghormati proses yang sudah dilakukan. Untuk langkah selanjutnya akan berkoordinasi dengan Diko Ali apakah mengajukan banding ke PT UN atau tidak. Bawaslu menolak permohonan pemohon berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah tersaji dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya teman-teman juga sudah melihat dan mengikuti proses dari awal sampai akhir. Kita juga menyiarkan secara langsung live streaming proses seluruh persidangan dari awal sampai akhir. Untuk pemohon sendiri ada hak untuk pemohon sendiri berikutnya? Ya, pemohon apabila keberatan dengan putusan hari ini, pemohon masih mempunyai upaya hukum untuk mengajukan gugatan sengketa di PT TUN 3 hari sejak putusan dibacakan. Dengan putusan Bawaslu pada hari ini, tapi selain tidak menghormati kan proses hukum, dan proses hukum juga memberi ruang kepada pemohon untuk menyikapi lebih lanjut. Sampaikan majelis tadi bahwa pemohon punya hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada Mas Diko dan Pak Nurudin apa yang menjadi hak-haknya berikutnya, dan nanti akan kami informasikan kepada Ibu dan Bapak sekalian apakah banding atau tidak. Tapi kita punya hak untuk menyatakan banding karena kita tidak puas dan keberatan dengan pertimbangan. Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Polri kirim tim pendamping untuk melakukan monitoring terkait laporan yang dilakukan oleh Kemenpora. Menpora akan menindaklanjuti keluhan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Dito, saat ini telah terbentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024. Satgas tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung dan diisi oleh Kabariskim Polri serta Deputi BPKP. Oleh karena itu, Dito menjamin penyelenggaraan PON 2024 akan diawasi dengan ketat. Dito pun mengaku akan terus turun ke lapangan mengecek pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut. Sistemnya dan kami jamin ini kita jaga semua. Kalau ada kekurangan kita langsung flash PON langsung bagaimana
gerak cepat. Nah ini saya dari KN ini langsung terbang ke Medan untuk memastikan semua itu. Laporan itu berarti udah diteruskan ke Baritim ya Mas ya? Oh itu otomatis semua pergerakan daily update PON itu pasti terupdate ke Satgas. Jadi semuanya. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim pendamping yang bekerjasama dengan Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan monitoring pada pelaksanaan PON ke-21. Monitoring ini dilakukan setelah adanya dugaan penyelewengan pada kegiatan PON setelah para atlet mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai dalam helatan olahraga nasional ini. Jadi yang perlu ditekankan adalah membentuk satgas pendampingan yang melibatkan dari personil Bareskrim, personil dari Polda Aceh, dan personil dari Polda Sumatera Utara. Ya. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Julhipmi, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, bagi Anda pengguna kendaraan pribadi dan tol di Jakarta, Tangerang hingga Bekasi harus siap-siap mengeluarkan kocek lebih. Pasalnya sejumlah ruas tol akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Kenaikan rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi. Ruas tol apa saja yang mengalami kenaikan? Berikut informasinya. Sejumlah ruas tol diketahui melakukan perubahan tarif mulai hari ini tanggal 15 September 2024. Berikut daftar tol alami kenaikan tarif. Yang pertama, tarif tol Pondok Aren Serpong atau tol BSD. Penyesuaian tol tarif ini berlaku di 8 gerbong tol. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan mulai dari Rp500 hingga Rp2.500. Yang kedua, tarif tol dalam kota. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan ini mulai dari Rp500 hingga Rp1.500. Yang ketiga, tol Cibitung juga naik tarifnya. Besaran kenaikan tarif tol untuk semua golongan kendaraan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.500. Berdasarkan regulasi, evaluasi dan kenaikan tarif tol ini dilakukan rutin setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita menuju informasi berikutnya pemirsa. Atlet Jawa Barat Oza Pebi Mulyani kembali meraih medali emas fine swimming nomor 800 meter surface putri PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Atlet selam kolam Jawa Barat Oza Pebi Mulyani berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter surface putri dengan mencatat waktu tercepat 7 menit 28,69 detik pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di kolam renang Tirta Raya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Atlet selam kolam Oza Pebi Mulyani mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan tersebut. Ia berharap prestasinya bisa meningkat di ajang SEA Games tahun depan, namun masih menunggu kepastian apakah cabur fin swimming akan dipertandingkan di sana. Yang jelas, raihan emas di PON Aceh Sumatera Utara ini menjadi pelepas dahaga setelah sebelumnya di PON ke-20 Papua, Oza hanya meraih 2 perak. Waktu PON ke Medan Papua 2 perak, sekarang mungkin ada peningkatan, syukurlah rezeki dari Allah, aku bisa dapat 1 emas 1 perak. Insya Allah di SEA Games selanjutnya tahun depan nggak tahu ada atau enggak, karena posisi itu belum tentu ada di Thailand, karena tuan rumah tahun depan Thailand, jadi belum tentu ada nomor aku long distance, jadi masih agak sama-sama ada SEA Games apa enggak. Selain meraih emas di nomor 800 meter surface, dirinya juga meraih medali perak pada nomor 400 meter surface dengan catatan waktu 3 menit 31,15 detik. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kontingen Jawa Barat juga meraih medali emas dalam cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21. Jabar menyabet medali dengan mengalahkan Jakarta di partai puncak. Jawa Barat meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola putri PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jakarta.
Barat menang dengan skor 3-0 pada laga final yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore. Tiga gol kemenangan Jawa Barat disumbangkan Rizdila Siti Nur Romah pada menit ke-39 dan menit ke-50. Sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Helsya Maisyarah melalui trik putih pada menit ke-82. Kemenangan itu menembus kegagalan Jawa Barat meraih emas pada PON sebelumnya setelah dikandaskan tuan rumah Papua pada PON ke-20. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini menemani libur panjang Anda. Untuk arus lalu lintas saat ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Bekasi dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian trafik laik. Dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Depok, maksud kami dari arah Bekasi yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun Pancoran dan Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan dari arah Bekasi ini lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Terus begitu juga dengan bus antar kota. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam berkendara. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Kemudian Reza, sebagai informasi, pada data penindakan pelanggaran tertinggi pada masa libur panjang melalui kamera etle terjadi di mana tertinggi dari Polda Jateng 1160, di urutan kedua Polda Jatim 550 pelanggaran dan Polda Metro Jaya di urutan ketiga dengan 293 pelanggaran yang ditilang melalui kamera etle. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berkendara, jaga peraturan dalam berlalu lintas. Pastinya kendaraan Anda juga dalam keadaan layak jalan. Contohnya kendaraan roda 2 pastinya menggunakan helm standar SNI, dan juga untuk roda 4 gunakan selalu safety belt dan juga periksa kembali kelayakan kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak, dan juga tentunya jangan lupa berdoa. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Reza, kembali ke Anda, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.